Oke, sesudah itu bab kelima, apa yang dikatakan seni kuantum. Ini sebenarnya punya Pak Dwi Marianto ya, punya Pak Profesor Dwi Marianto. Dan pemahaman hidup. Nah, ini dikaitkan dengan pemahaman hidup. Karena memang apapun, kalau kita semua tentang seni, tentang sains, tentang apa, kalau tidak memahami hidup dan kehidupan, sebenarnya ya untuk apa gitu loh. Seni untuk seni, sains untuk sains, itu kan hanya di laborat. Harus diterapkan, harus mengakar menjadi dibumikan. Di dalam kuantum kita telah mengenal bahwa atom itu kalau dilihat pada katakan pertama, kita lihat dia adalah material. Tapi ternyata di dalam material kalau kita cermati lagi itu bisa menjadi gelombang. Nah, ini materi, ini apa? Rasa, dan semacam itu. Nah, di dalam kuantum inilah, pola kuantum inilah seni harus bergerak. Ya seperti iya dan tidak tadi. Kalau seni hanya jatuh pada persoalan ini rasa, bisa soul, jiwa. Seni hanya bergerak ke material, ya kegunaannya kurang untuk memahami hidup. Atau bahkan seni hanya tentang soul saja, ya gunanya apa? Seni kalau hanya tentang tidak ada objeknya, tidak ada wujud ungkapannya. Nah, ini wujud, nah ini konsep semacam itu ya. Semacam ini wujudnya, ini konsep semacam itu. Jadi seni harus ada wujud dan tentunya juga di dalamnya ada konsep. Kritik seni tergantung bagaimana menyikapi karya seni yang sedang dikritik. Artinya kritik seni itu melihat ininya, tidak melihat di luar hal ininya. Jadi di sini seniman itu mengkritisi karyanya sendiri. Jadi seniman sebagai kritikusnya sendiri. Kritikusnya untuk diri sendiri itu letaknya di kuantum ini, di mana dia membuat ini benarkah sudah menjadi soul bagi saya, menjadi jiwa bagi saya, atau berguna, sangat berguna. Kalau hanya untuk seni itu kan bukan hanya material itu. Udah dikatakan yang tadi, apa yang dibalik material, apa yang suprasegmental. Nah, suprasegmental itu menyangkut latar belakang, menyangkut konteks, menyangkut kecenderungan. Bukan hanya menyangkut mata, tapi 5 sense. Di sinilah letak bagaimana karya seni itu sebagai kuantum. Jadi dia akan terlihat sebagai dualitas terus-menerus yang saling bergerak. Di dalamnya itu ada dua, itu terus-menerus, tidak bisa itu dipilih hanya salah satu. Itulah seni kuantum. Sebenarnya apa yang di dalam ajaran Tao dan Zen seperti itu sudah familiar ya. Oke, yang terakhir keenam adalah penutup. Kesimpulannya penutup, kita kembali ke kreativitas. Kreativitas bukan hanya di seni, bukan hanya untuk seni saja ya. Kreativitas itu akan menghasilkan aneh, asing, dan segala kemungkinan. Jadi kita tidak akan membahasakan tentang segala kemungkinan ini sesuatu yang harus ini, harus itu, karena ini gini loh. Kreativitas itu adalah
roh dari seorang seniman sepertinya sebenarnya sama. Seorang seniman, ilmuwan, pionir-pionir lainnya itu adalah agen perubahan. Nah, bagaimana kita harus merubah? Itu ya harus aneh, asing, dan segala kemungkinan untuk pertama kalinya. Tapi selanjutnya dia akan biasa-biasa saja lah. Itu nanti sesudah biasa-biasa saja di zona nyaman, itu harus diolah lagi, digerakkan lagi. Ini apa yang dinamakan itu? Di dalam kreativitas itu mesti ada observasi. Observasi itu tidak hanya mata, tapi tentang mendengar, tentang menghidu, tentang merasa secara lidah, menghidu di hidung, merasa lidah, dan meraba secara kulit. Jadi kelima indera itu harus masuk semua. Itu observasi pertama. Sehingga mewujudkan pertama, saya, contohnya tadi kan daun. Saya dan daun. Saya sebagai subjek, daun sebagai objek. Pertama. Itu mungkin hanya menggunakan mata saja. Pada tingkat selanjutnya, tingkat pertama ini tingkat pengenalan. Tingkat kedua itu tingkat observasi. Mengenali lebih jauh, mengenali lebih kenal lagi, dekat, intim. Itu kalau di sini saya dan daun, saya sebagai subjek, daun bukan objek lagi, daun juga sebagai subjek. Jadi menjadi penting. Daun itu menjadi penting untuk kebutuhan saya. Sebenarnya tingkat pada kedua ini sudah cukup, tapi seniman yang master itu akan meradikalkan lagi, mendalamkan pada arah ketiga. Apa yang dikatakan saya dan daun, saya ini sebagai I, di sini daun ini sebagai me. Jadi aku dan kami, seperti daun itu seperti di dalam tubuh, seperti tubuh ini. Nah, itu ya dinamakan tingkat lanjut. Biasanya di tingkat 2 ini ada sudah cukup sebagai seniman yang sudah berjiwa, tapi jiwa itu harus didalami lagi pada tingkat ketiga. Nah, ini memang persoalan untuk melanjutkan ke sini. Itu harus bacaannya banyak. Dalam pengertian membaca itu bukan harus membaca tulis, tapi membaca alam, membaca kejadian. Membaca ini juga membaca dengan 5 sense tadi juga membaca, pengertian membaca. Arah observasi, terus kepada lateral. Apa lateral? Yang dikit di sini dikatakan provokatif, terus generatif. Provokatif dan generatif, tidak memilah-milah. Itu karena di sini sifatnya aneh dan asing. Kalau aneh dan asing kita tolak, itu nggak akan muncul sesuatu yang memungkinkan. Makanya sesuatu di sana ada humor, ada nakal, ada hal-hal yang tidak pada umumnya diterima di norma-norma yang secara umum ada. Terus yang terakhir, bahwa segala hal ini berkaitan dengan kehidupan masing-masing senimannya. Kalau di sini seniman, ya masing-masing orang kreatornya itu sendiri. Disinilah letak sebenarnya seni, ungkapan seni adalah dirinya sebenarnya. Itu cerita dirinya di dalam bentuk karya. Nah, itu aja.
Jadi sebenarnya apa yang dikatakan kreatif itu wajar kalau dia aneh, asing, ditolak. Ya karena memang aneh dan asing tidak secara umum ada. Nah itu harus terbuka terhadap itu, segala hal. Disinilah sebenarnya mengapa juga kita harus terbuka pada segala kemungkinan. Ini karena kita memang sebagai agen perubahan. Seniman itu agen perubahan. Tidak beda ilmuwan dan pionir. Saya kira cukup itu.